Shalom adik-adik semuanya. Coba nih Kak Arif hari ini mau menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Kingdom Kids. Kingdom Kids. Kingdom Kids. Wow, semuanya kayaknya udah semangat nih ya untuk memuji nama Tuhan. Yuk Kak Arif undang semuanya sekarang bangkit berdiri dalam hitungan ketiga ya. Siap-siap. Hitungan keberapa? Ketiga. 1, 2, 3, semuanya berdiri. Wah, hebat. Yuk, kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali buat hari ini Tuhan sudah memberikan kesehatan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pimpin sertai. Dan kami percaya kami diberkati lewat ibadah hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah siap memuji nama Tuhan kan Kingdom Kids? Yang siap boleh angkat tangannya dua-duanya ke atas. Oke, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Kingdom Kids. Pakai gerakan semuanya ya, harus yang semangat. 1, 2, 3. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan semua. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Lagi ya. Aku anak kerajaan, hidupku ditebus oleh. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai apa? Yes, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Bertongkatkan kuasa, memberitakan Injil Tuhan. Haleluya. Wow, Kingdom Kids semuanya tadi semangat-semangat banget memuji Tuhannya. Wah, Tuhan Yesus pasti disenangkan ya adik-adik. Siapa yang masih bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan semuanya. Yang bersuka cita katakan yes. Yang bersuka cita katakan yes, yes. Yang bersuka cita katakan yes, yes, yes. Yuk kita angkat satu lagi pujian kita bareng-bareng sama-sama. Mari kita bersukaria. Tepuk tangan yuk adik-adik semua yang ada di rumah. Siap ya? Kita memuji Tuhan sama-sama. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang
Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Lebih lagi ya, sekali lagi, sekarang kakak pengen adik-adik semua yang nyanyi bagian mari kita bersukaria, nanti kakak akan sautin. Oke, siap ya adik-adik semua ya? Siap semuanya? Siap dong. Bersama-sama nih. 1, 2, 3. Mari. Karena ini kita berkumpul. Puji Tuhan. Haleluya. Hilangkanlah. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Haleluya. Semuanya masih tetap semangat memuji Tuhan, masih semangat goyang-goyang, joget buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita lagi angkat pujian yang satu ini ya. Yesus pokok. Sama-sama pakai gerakannya. Tuaga. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus, Yesus dan kitalah, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan sekali lagi ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah, pastilah kau akan berbuah. Pastilah, pastilah kau akan apa? Wow, sekali lagi yuk, pastilah. Pastilah kau akan berbuah. Wow, luar biasa Kingdom Kids. Boleh yuk semuanya silakan duduk. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya sama-sama sungguh-sungguh hari ini kita mau terima firman Tuhan. Tuhan Yesus hari ini mau ngomong sama adik-adik semua lewat kakak sekolah minggu, lewat kakak Kingdom Kids. Sebentar lagi kita mau kasih satu pujian yuk. Yesus sayang padaku. Sama-sama ya semuanya ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sama-sama yuk katakan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Sama-sama katakan, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Angkat tangannya adik-adik yuk semua katakan, ya Yesus, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus, ya Yesus
sayang padaku. Sekali lagi katakan, Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang Dia sayang, Dia sayang padaku. Sekali lagi adik-adik katakan, Dia sayang padaku. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, saat lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biar firman-Mu menguatkan setiap kami. Biar lewat firman-Mu, kami boleh semakin sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Semua sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, siap dengar firman Tuhan ya? Yuk sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, tolong kami untuk bisa mengerti dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kingdom Kids dimanapun kamu berada, senang sekali bisa ketemu kamu lagi hari ini. Kakak percaya bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang baik. Adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ada yang udah mulai lupa? Kak Ina ingatin ya. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang sebuah doa. Apa adik-adik? Doa, betul. Doa yang kita pelajari adalah doanya Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Nah, sekarang Kak Ina mau ingatkan, beberapa minggu lalu adik-adik sudah belajar tuh. Doa itu apa sih? Doa itu berbicara kepada Tuhan. Apa adik-adik? Berbicara kepada Tuhan. Betul. Doa itu berbicara kepada Tuhan. Lalu kita juga belajar doanya Bapa kami yang di surga. Jadi kita berdoa kepada Tuhan yang kita panggil Bapa. Adik-adik di rumah punya papa ya. Kalau misalnya adik-adik di rumah tidak ada papa, tidak apa-apa. Ada Tuhan Yesus yang bisa menjadi papa kamu. Dan hari ini kita belajar juga, kita bisa bicara dengan Allah yang di surga, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, itu dengan panggilan Bapa loh adik-adik. Seperti adik-adik panggil papa, seperti adik-adik panggil mama. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa, Allah yang maha hebat, maha kuat. Tapi Dia mau kita panggil dengan Bapa kami yang di surga. Lalu kemudian kita juga belajar adik-adik. Yang kedua adalah dikuduskanlah namamu. Nah, berarti kita juga belajar bahwa Bapa yang di surga selain kuat, selain hebat, selain mau kita panggil Bapa, Dia juga adalah Allah yang kudus. Kudus itu apa sih? Suci, tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Jadi adik-adik sudah hafal 2 ya, nanti papa mama bantu. Yang pertama, Bapa kami yang di surga, lalu yang kedua, dikuduskanlah namamu. Hari ini kita belajar yang ketiga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Adik-adik, kita akan buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Papa Mama bisa bantu adik-adik untuk buka Alkitabnya. Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang kerajaan di surga. Kerajaan Allah yang di surga. Allah yang kuasa itu, Allah yang hebat itu, kita panggil dia dengan Bapa. Dia adalah Allah yang kudus, yang memiliki kerajaan surga adik-adik. Wow, hebat, luar biasa. Surga itu megah sekali. Surga itu hebat sekali adik-adik. Tidak ada tempat sehebat, semegah, seluar biasa di surga adik-adik. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa kita harus berdoa. Biar kiranya kita mengundang. Ternyata adik-adik, surga itu bukan hanya keren, bukan hanya hebat, lantainya dari emas, tetapi ada damai, ada sukacita. Di surga kita selalu nyanyi menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, suasana kerajaan surga inilah yang kita minta di dalam doa kita untuk hadir di dalam hidup kita. Supaya apa? Adik-adik selalu bersuka cita. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa kerajaan Allah yang hebat itu adalah kerajaan yang selama-lamanya. Artinya kekal. Tidak ada ujung mulai dan tidak ada ujung akhir. Kak Ina kasih contoh ya. Kak Ina punya tali. Nah, adik-adik, kalau ini adalah ujung awalnya dan ini adalah ujung akhir. Coba adik-adik perhatikan ya. Kak Ina punya tali nih, tapi ada ujungnya. Ujung awal dan ujung akhir. Ini bukan gambaran kerajaan surga. Kenapa? Karena kerajaan surga itu kekal. Tidak berujung adik-adik. Ada selama-lamanya. Mulai dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Adik-adik bingung nggak? Nggak ya, jangan bingung ya. Nanti diajarin lagi sama papa mama bahwa kerajaan surga itu kekal selama-lamanya. Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Kerajaanmu adalah kerajaan segala abad." Apa ya maksudnya adik-adik? Kalau tadi adik-adik ingat ya, tali Kak Ina tuh ada ujungnya, ujung awal dan ujung akhir. Nah, sekarang Kak Ina punya tali lagi. Ini adalah tali yang tidak berujung, yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jadi kalau diputer-puter begini akan selalu aja ada, tidak habis-habisnya adik-adik. Kenapa? Karena tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kira-kira seperti itu gambaran kerajaan Allah. Ada di dalam segala abad. Jadi yang pertama, kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Adik-adik, yuk ikuti Kak Ina. Kerajaan Allah kekal selama-lamanya. Wow, pinter. Coba sekali lagi. Kak Ina nggak ikut ya, adik-adik aja. 1, 2, 3. Kerajaan Allah. Pinter. Adik-adik hebat, luar biasa. Itu nomor 1. Kerajaan Allah penuh dengan sukacita dan kekal selama-lamanya. Lalu yang kedua adik-adik. Di dalam firman Tuhan, Kak Ina bacakan lagi ya. Di dalam Yohanes 18 ayat 36, di sana dikatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Lalu dari mana? Kerajaan Allah ada di surga adik-adik. Kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Itu yang kedua. Kerajaan Allah bukan dari dunia ini. Adik-adik, kita tahu sekarang bahwa kita punya Allah yang hebat,
Allah yang luar biasa yang kita panggil dengan Bapa. Dia adalah kudus. Lalu kemudian dia punya kerajaan yang selama-lamanya dan bukan dari dunia ini. Yeay, adik-adik pinter. Adik-adik bisa menghafal doa Bapa kami. Adik-adik terus minta bantuan oleh Papa dan Mama supaya adik-adik terus ingat akan firman Tuhan. Adik-adik yang Tuhan kasihi, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita minta kerajaan Allah hadir di dalam hidup kita sehingga kita mengalami sukacita. Adik-adik masih ingat tadi kan Kak Ina bilang bahwa kerajaan Allah bukan hanya keren, bukan hanya bagus, tapi kerajaan Allah juga penuh dengan damai, sukacita, gembira. Adik-adik, ketika kita berdoa, kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga, maka kita berdoa pada saat itu kita sedang bicara sama Tuhan, biar kiranya damai, sukacita, gembira itu juga ada di dalam hati kita, hati mama papa, hati kakak-kakak, dan hati semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ingat loh adik-adik, banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan gitu. Tapi tidak semua orang loh bisa masuk surga. Aku masuk surga nggak? Mungkin ada adik-adik yang bertanya kayak gitu. Papa mama masuk surga nggak? Adik-adik, ada rahasianya loh. Kak Ina kasih tahu ya. Kalau kita mau masuk surga, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Apa? Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik sudah percaya Tuhan Yesus? Mama papa sudah percaya Tuhan Yesus? Kakak-kakak sudah percaya Tuhan Yesus? Kalau kita sudah percaya, maka kita berseru kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar kita adik-adik. Mendengar doa kita. Oleh sebab itu, lewat firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena kerajaan Allah yang bukan hanya megah, mewah, hebat, lantainya dari emas dan semuanya itu, tapi juga kerajaan Allah penuh sukacita ada di dalam hati kita. Di bumi seperti di surga. Adik-adik hafalkan ya, jangan lupa. Biar kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat, menjadi peringatan buat adik-adik dan buat kita semua bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Yuk mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar bagian lain dari doa Bapa kami. Kami tahu Tuhan kami punya Allah yang hebat yang bisa kami panggil dengan Bapa. Engkau adalah kudus. Dan biar kiranya kerajaan Tuhan yang luar biasa itu hadir di bumi ini seperti di surga, hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang Tuhan kasih, kiranya adik-adik tetap belajar mengingat firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom Papa Mama. Kita bersyukur anak-anak kita baru saja mendengar firman Tuhan tentang doa Bapa kami bagian datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mungkin pelajaran kali ini agak sulit buat anak-anak, tetapi dengan kesabaran dan pimpinan Tuhan kita akan tetap mengajarkan kepada mereka bahwa mereka punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa, yang kerajaannya dibagikan di atas muka bumi ini, supaya damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kita. Untuk mengingatkan anak-anak kita tentang firman Tuhan hari ini, kita akan mengajak mereka membuat mahkota. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah karton. Ini saya menggunakan karton bekas tempat kue, penggaris, gunting, ballpoint, lem, lalu kertas warna, kita bisa bentuk macam-macam. Atau kalau papa mama punya manik-manik bisa digunakan. Atau juga bisa pakai daun-daun kering yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan mulai. Karton yang kita punya, kita akan potong. Saya akan singkirkan dulu bahan-bahan yang belum kita
perlukan. Karton kita potong dengan ukuran seperti ini Papa Mama. Panjangnya 30 cm, lalu tingginya lebarnya ini adalah 13 cm. Tapi kita bagi dua, 3 cm dan 10 cm untuk membuat pola mahkota. Setelah itu panjang karton yang 30 cm ini kita bagi dua, kita tarik garis tengahnya, kemudian tingginya ini sama dengan tingginya yang karton bagian atas, yaitu 10 cm. Lalu kita buat pola seperti ini Papa Mama. Ini lebarnya 5 cm masing-masing, dan selanjutnya Papa Mama bisa kreasi sendiri mau bentuk seperti apa. Kemudian kita juga potong dengan panjang yang sama 30 cm dan lebarnya 3 cm. Ini gunanya untuk membuat bagian belakang dari mahkota. Baik, sekarang kita akan gunting pola mahkota ini. Pertama-tama Papa Mama ikuti garis-garis yang sudah dibentuk. Oh ya, ketika Papa Mama membuat pola, ada baiknya Papa Mama lakukan di belakang dari karton, supaya nanti ketika kartonnya bagian depan kita jadikan mahkota, tidak terlihat bekas garis-garis yang kita buat. Jadi Papa Mama, ini bentuk mahkota bagian depan. Untuk lingkaran kepalanya kita sesuaikan dengan lingkaran kepala anak-anak kita. Kita bisa tambahkan dengan potongan karton yang tadi kita sudah buat. Lebarnya sama dengan lebar yang ada di sini. Nanti kita tinggal masukkan seperti ini. Lalu yang satu kita rekatkan juga di bagian ini. Mama Papa bisa menggunakan lem, tapi ini membutuhkan waktu cukup lama karena ini agak tebal bahannya, atau bisa gunakan selotip. Ya, seperti ini. Oh ya, berarti tadi bahan-bahan yang Mama Papa perlukan bisa ditambah dengan selotip seperti ini ya. Nanti lingkaran kepalanya bisa disesuaikan dengan lingkaran kepala anak kita. Jadi kita paskan dulu dengan kepala mereka. Seperti ini. Setelah bentuk mahkotanya selesai, Papa Mama bisa mengajak anak-anak kita untuk menghias mahkota mereka. Kita bisa mulai dari bentuk salib. Jangan lupa bagian yang kita beri garis-garis tadi ketika membuat pola itu di bagian belakang yang kita lem sehingga tidak terlihat dari depan. Ini bisa dilakukan oleh anak-anak ya Papa Mama, sehingga mereka dilibatkan dalam aktivitas ini. Sambil Papa Mama mengulang kembali cerita firman Tuhan, doa Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, Papa Mama bisa mengulang kembali bahwa kerajaan Tuhan itu kekal selama-lamanya dan bukan dari muka bumi ini. Setelah itu bisa menggunakan bentuk yang lain. Terserah kreativitas mereka. Saya hanya memberi contoh Papa Mama. Kalau bahan-bahan ini tidak tersedia di tempat di mana Papa Mama dan anak-anak berada, bisa gunakan bahan lain. Ini akan sangat menarik kalau Papa Mama bisa gunakan barang-barang bekas. Misalnya mungkin dari kertas koran atau dari botol aqua, cuman dipastikan itu aman ketika anak-anak pakai. Mereka bisa gunakan juga manik-manik seperti ini, bisa ditempel. Seperti ini ya Papa Mama. Lalu sebelahnya juga. Kalau Papa Mama menggunakan
daun kering, ini juga bisa, tapi bisa dibentuk juga daun keringnya. Bisa seperti bintang, atau bisa seperti hati dengan menggunakan daun kering. Anak-anak pasti akan bangga memakainya sambil mereka belajar mengingat firman Tuhan. Doa Bapa kami, bagian kerajaan-Mu datanglah. Baik Papa Mama, demikian aktivitas kita hari ini. Adik-adik pasti akan bangga menggunakannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Widih, udah dengar firman Tuhan? Udah lihat aktivitas? Siapa yang semangat mau bikin aktivitasnya? Adik-adik boleh angkat tangannya di rumah. Semuanya nih semangat buat aktivitas. Sabar, sebelum buat aktivitasnya adik-adik setelah ibadah nanti ya nih minta bantuan. Kalau misalkan kalian kesulitan, kalian boleh meminta bantuan papa, mama, atau kakak ya. Atau mungkin kakak sekolah minggu juga boleh kok. Nah sebelumnya adik-adik kakak Arif mau kasih lihat dulu nih. Minggu lalu yang udah kirim aktivitas. Wah pasti ada nih. Kira-kira ada foto kalian gak ya? Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Gimana? Ada fotonya nggak tadi? Kalau ada, minggu ini tetap kirim lagi adik-adik aktivitasnya ya. Jangan sampai berhenti kirim. Supaya minggu depan foto kalian bisa nongol lagi deh di ibadah Kingdom Kids. Yang belum bikin, boleh ikutan. Boleh banget. Pokoknya nih adik-adik kalian bikin aktivitas kalian, terus kalian foto, lalu dikirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan juga ingat, jangan lupa ya sertakan nama, asal gereja, dan asal daerah kalian. Kalian bisa kok minta tolong ya sama papa mama untuk mengirimkan WhatsApp atau foto kalian tadi. Oke, Kak Arif tunggu ya. Paling lambat hari Senin. Hari Senin, adik-adik udah harus kirim semuanya. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya sekali lagi yuk adik-adik. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih ya, kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh beribadah. Biarlah minggu depan kami boleh beribadah kembali, bersuka cita karena Tuhan Yesus begitu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. I love you Jesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Dah.